Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ke series HTML. Dari awal kita bakal lanjut kali ini dengan mempelajari apa yang kita perlu ketahui di HTML tentang cara membuat image atau membuat gambar. Oke, di sini saya sudah siapin materi tentang gambar. Itu adalah IMB tag, path, ALT, SRC, dan lain-lain. Oke, kita langsung aja kita coba gimana sih caranya membuat sebuah gambar. Nah, di HTML untuk membuat sebuah gambar kita menggunakan yang namanya image tag. Jadi kalau kita lihat di sini di emmet-nya dia sudah mengoffer sebuah tag yang namanya img. Nah, di dalam img ini ada dua atribut atau ada dua properties yang harus kita isi, yaitu src ya dan alt. Di mana src ini adalah ya src adalah sumbernya, ya, sumber dari gambar, sumber atau apa ya, datanya lah, ya, apa gambar yang mau kita tampilkan. Nah, src ini bisa kita dapat dari mana? Ada dua cara. Ada yang pertama itu menggunakan online image, ya, atau kita bisa gunakan local image. Nah, gimana nih cara menggunakannya, membuatnya? Kita teman-teman bisa pelajarin dengan cara kayak gini. Jadi kalau di online image berarti gambarnya ini ada di servernya orang, di servernya orang lain yang bisa kita akses. Contoh penggunaannya adalah dengan membuat yang kayak gini, menggunakan yang namanya lorem photos. Nah, nih, lorem pixum.photos, sorry. Di dalam pixum.photos ini ada sebuah server yang menyediakan gambar-gambar yang bisa kita akses, yang kita bakal bisa pakai sebagai atribut src-nya dari codingan kita. Nah, jadi src ini adalah sumbernya, ya, sumbernya. Nih, kita simpan, kita taruh. Nah, di sini nanti kita bakal dapat nih yang namanya gambar, dimana nanti setiap kali kita nge-save gambarnya ini akan berubah-ubah ya, karena ini servernya dari si pixum.photos ini yang membuat gambarnya itu ketika di request berubah-ubah. Pada kenyataannya kalau teman-teman langsung ngasihkan full URL, ya, ada file extensionnya gitu, itu dia tidak akan berubah. Tapi untuk demo ini, karena kita pakai lorem pixum ini, dia ketika reload nanti dia bakal berubah ya. Tapi nanti kalau teman-teman pakai gambar dari server orang lain, yang lain misalkan nge-linkkan foto profil Facebookmu gitu kan, itu gambarnya nggak bakal berubah. Oke, selain dengan menggunakan cara ini, kita juga bisa membuat gambar dengan menggunakan yang namanya local image. Nah, local image ini maksudnya apa? Local image ini adalah gambar yang ada di dalam project kita, di dalam servernya kita. Nah, gimana cara menggunakannya? Ini ada dua nih. Nih, sekarang saya sudah prepare, ada folder namanya image, ya, ada S-nya, majemuk, karena nanti bakal di dalam sini bakal ada lebih dari satu gambar, nanti kalau kita bikin project yang beneran. Nah, di dalam sini, kita bakal gunakan img juga tag-nya, tapi src-nya bisa dua cara, ya, ada absolut, ada relatif nih. Nah, nanti teman-teman bakal pelajarin itu di bawah. Oke, kalau kita mau buat kayak gitu, bisa images / skip.png. Nah, di situ si VS Code-nya sudah langsung merekomendasikan gitu kan. Nah, nih misalkan saya ada gambar nih kayak gini. Nih, gambar meme nih yang jadi favorit nih kalau nge-posting di Instagram ya, karena sering dipakai dan sering kita lakukan gitu ya, nge-skip basic-basic kemudian lanjut ke atas. Oke. Nah, itu cara ngeload gambar di local image. Jadi ada dua nih sebenarnya. Ada yang ini relatif, ada yang absolut. Nah, cara membuat yang absolut adalah / terus images, terus skip. Nah, ini ya, dua-duanya jalan, dua-duanya work. Nih, kalau teman-teman lihat, ini ya, dia dua-duanya jalan dan dua-duanya works. Satunya pakai cara relatif, satunya pakai cara absolut. Oke, sekarang kalau ALT gimana? ALT, kalau ada ALT tag-nya seperti apa? Nah, ALT ini buat apa sih sebenarnya? ALT ini sebagai deskriptor ya, deskripsi dari gambar yang mau kita pakai. Misalkan di sini saya kasih skip basic tutorial misalkan ya.
Nah, kepakainya di mana? Nah, ini biar kelihatan, yang ini kita komen dulu ya. Ini di komen dulu, ini di komen dulu, ini di komen dulu. Oke. Nah, skip. Nah, kayak gitu. Nah, di mana nih si ALT-nya? Kok nggak keluar gitu kan? Biasanya nih, kalau dulu di hover gini, dia bakal keluar ALT tag-nya, tapi yang sekarang nggak mau. Nah, jadi biar bisa dilihat di ALT tag-nya itu, maka teman-teman harus errorkan dulu nih. Nah, kita errorkan dulu gambarnya. Nanti ketika error, ALT tag-nya itu bakal muncul. Nih, kayak gini. Skip basic tutorial. Nih, ini muncul nih. Tapi sebagai pengganti dari gambar ini tadi. Jadi ALT tag itu kalau di webnya ini bakal muncul kalau gambarnya itu gagal di load. Nah, salah satu cara untuk membuat gambar itu gagal di loading adalah dengan menyalahkan URL-nya ini. Tapi kalau kita kembalikan ke URL yang benar, dia bakal muncul gambarnya. Oke. Nah, buat apa sih ALT itu ya? Itu tadi ya, dia sebagai deskripsi dari gambar yang kita buat. Kenapa ada? Karena si HTML5 itu sudah mengarah ke memberikan akses ya buat teman-teman kita yang disabilitas untuk tetap bisa menikmati website yang dikunjungi ya, sehingga butuh yang namanya ALT tag ini. Nanti ALT tag ini bisa dibaca oleh software text to speech ya, yang biasanya digunakan oleh orang-orang yang disabilitas untuk membuka suatu halaman atau suatu website. Nah, itulah gunanya tadi ya. Kemudian selain yang default ini, ada lagi atribut lain, ada yang namanya src set. Jadi kalau kita lihat di rekomendasinya si Emmet ini, ada yang namanya src set. Nah, source-nya ada, oke. Nah, sekarang kita coba ini dihilangin dulu, di komen dulu, kemudian ini di copy, saya masukkan ke sini. Ya. Nah, apa sih gunanya src set ini? Nah, ini waktunya kita belajar googling engineering. Nah, apa sih si src set? Nanti teman-teman bakal sering kayak gini. Nah, what is an src set attribute in image tag and how to use it? Nah, ini adalah src set ini apa? Dan lihat ya, kalau kita bertanya itu sebaiknya cariannya ke Stack Overflow gini, karena community-nya sudah agak lebih baik lah daripada community developer lokal gitu ya. Nah, di sini bakal ada jawaban banyak banget. Biasanya yang centang hijau itu sudah jadi accepted, cuma di sini belum ada centang hijaunya dan ada jawabannya. Jadi teman-teman bisa pelajarin ini sendiri, tapi harus punya kemampuan modal bahasa Inggris yang bagus. Nah, di sini katanya adalah, pada intinya, src set is a new attribute yang memberikan kita kemampuan untuk menspecify different kind of image for different size, orientation, or display types. Jadi, dengan src set, kita bisa ngasih gambar ini, gambar A untuk yang ukurannya sekian, gambar B untuk yang ukurannya sekian, nih ya. Dan gambar C untuk yang sekian. Jadi kepakainya di situ. Jadi untuk image yang responsif. Pada intinya seperti itu sih. Untuk image yang kalau kita mau image yang ketika di mobile keluarnya ini, ketika di desktop keluarnya kayak gimana, ketika desktopnya di resize keluarnya seperti apa gambarnya. Itu intinya. Kemudian ada lagi yang namanya IMG, kita kan ini ya, Z ini. Nah, itu ada sizes dan ada src set. Nah, ini ada juga lagi nih, topik baru lagi. Apa sih sizes gitu kan? Ya, kita harus bijaksana ya, nggak semuanya harus dipakai, tapi kita harus tahu. Nih, tentang sizes ini juga kayak gitu. Nah, nih, how do you create responsive image? Nah, salah satu solusinya adalah, ini menurut Mozilla ya, developer Mozilla-nya, adalah different sizes ya. Ada gambar-gambar yang berbeda ukuran untuk satu gambar. Contoh, nih di src set ini dia bilang width-nya macam-macam nih, gambarnya panjangnya macam-macam,
Terus sizesnya juga macam-macam. Nah, di sini juga kalau max width-nya adalah 600, pakai gambar yang 480. Nah, jadi otomatis nanti sRCZ-nya yang diambil adalah sRCZ yang 480 ini. Kalau sisanya gunakan 800. Nah, kira-kira kayak gitulah. Nah, sementara sRC default-nya adalah yang gambar 800. Jadi, ini salah satu teknik menggunakan HTML. Tapi, pada kenyataannya, yang sering digunakan, saya lebih sering ya. Saya dan mungkin developer-developer lain juga lebih sering menggunakan CSS sebagai manipulator untuk itu. Jadi, ada library yang sudah matang yang bisa dipakai, nggak perlu nge-setup masing-masing image sRCZ dan sizes ini. Tapi kalau teman-teman butuh, emang perlu dipasangkan seperti itu. Jadi nggak wajib ya. Oke. Nah, lanjut lagi tentang di sini ada bahasan sedikit yang tentang absolut dan relatif. Jadi di sini ya. Nih, di dua image yang tadi, nih. Tadi saya sempat bilang, sorry mana ya? Saya sempat bahas tadi bahwa ada image yang di-load relatif dan ada image yang di-load secara absolut. Nah, ini relatif, yang ini absolut. Oke. Nah, nih ya, ada dua image yang ini mungkin kita bisa setup height dan width-nya biar lebih gampang. Width-nya sorry. Width kasih 200, height kita kasih 200, kemudian di sini juga gitu, width 200 dan height juga 200. Oke, simpan. Nah, ini ya, saya punya 3 gambar nih. Yang satu di-load dari server yang lain, ya. Satunya di-load dari lokal, yang dua di-load dari lokal, tapi yang dua ini ternyata bisa di-load dengan cara yang berbeda nih, teman-teman perhatiin ya. Ini nggak ada slash-nya, yang di atas ada slash-nya. Ini adalah yang di atas di-load secara relatif, yang bawah di-load secara absolut. Nah, apa sih relatif dan absolut? Nah, ini biasanya teman-teman akan lebih mudah memahaminya kalau sudah berangkat dari pelajaran sistem operasi atau pelajaran tentang terminal ya, yang menghandle CLI. Jadi ini bakal tahu banget nih. Ada yang absolut, ada yang relatif. Nah, ciri-cirinya ya, clue-nya adalah nih di bawah ini. Ketika ada slash di depannya, maka dia otomatis menjadi absolut. Nah, slash ini apa sih? Slash ini adalah root project. Nah, root project itu apa? Nah, kalau di sini, kalau kasusnya seperti ini ya, jadi digarap menggunakan live server, dan saya juga bukanya pakai live server. Ketika saya buka di sini, maka folder yang atas ini, HTML series ini, inilah yang menjadi root project-nya. Jadi, dia bakal nyari dari HTML series, turun ke sini, ke selanjutnya, ke folder image, dan turun selanjutnya ke gambar yang namanya skip. Nah, itulah proses yang di absolut. Sementara yang relatif, nah relatif beda lagi. Relatif ini relatif terhadap posisi file image ini. Jadi misalkan si file image ini ada di sini, di dalam ini ya, di atas dari folder image ya. Jadi kalau dari image mau ke image.html, maka harus keluar folder dulu kan gitu. Nah, kalau dari sini, maka dari relatif terhadap file image-nya ini, .html ini, maka folder image ini ada di mana? Berarti dia ada satu level sama dia, berarti tinggal masuk aja. Image, kemudian /skip.png. Nah, ini efeknya kemana? Efeknya gini, guys. Jadi, kalau kamu garapnya pakai live server, kemudian kamu ngumpulin ke dosenmu, misalkan gitu ya, terus kamu nggak nge-notif dosennya bahwa ini dikerjakan dengan menggunakan live server, misalkan kayak gitu, atau ini dikerjakan menggunakan htdocs yang udah ada servernya. Ketika kayak gitu nggak kamu kasih tahu, misalkan ya, jadi dosennya malas nih buka pakai live server, kemudian di reveal di file explorer sama dia, kemudian di double klik. Nah, ini coba kita lihat nih, bedanya apa? Image ini ya, kita double klik. Kalau kita buka pakai double klik, lihat nih,
image yang di-load pakai live server, pakai double click, dari server yang lain kelihatan, dari relatif kelihatan, tapi dari relatif kelihatan, tapi yang absolut nggak kelihatan. Kenapa? Karena kalau kita buka di sini, di folder ini, root-nya itu bukan folder HTML series, tapi root project-nya itu ada di sini, lihat nih. Dia ke atas, ke kiri, ke kiri, ke kiri, ke kiri, dia root-nya dari this PC. Jadi kalau teman-teman nge-link-nya pakai cara kayak begini, dibuka pakai double click, nggak jalan, gitu guys. Nah, jadi kalau ada pekerjaan kayak begini, teman-teman harus ngasih notif ke dosennya atau ke siapa yang periksa, di GitHub README-nya kasih tahu bahwa ini kalau mau dibuka, ya harus pakai live server atau dibuka di server, karena kita pakai link yang relatif dan absolut. Nah, ini ya. Kalau yang kayak gini, kejadiannya gini. Jadi, maka yang mau kita pakai mana? Relatif atau absolut? Nah, itu nanti bakal dijelaskan di materi yang link.html. Oke. Sekarang saya rangkumkan dulu bahwa tadi kita di atas ya, bahwa image tag dimulai dari img tag seperti ini. Image tag ini juga bisa kita ambil dari gambar yang online. Kita bisa ambil dari gambar yang lokal, gini kan. Kita bisa ambil dari gambar yang lokal dengan dua cara, ada yang relatif, ada yang absolut. Kita juga bisa kasih atribut yang namanya alt tag, ya, alt. Kemudian kita juga bisa punya atribut-atribut lain yang jarang digunakan tapi perlu kita ketahui, yang namanya src set dan sizes. Ini gunanya untuk gunanya untuk responsif, image yang responsif. Kemudian di bawah kita juga ketemu bahwa gambar itu bisa kita paksa ukurannya sekian, gini ya. Dan kita juga dapat insight baru tentang yang namanya absolute atau relative path atau relative link, misalkan kayak gitu. Oke, terima kasih sudah nonton. Semoga bertambah ilmunya. Jangan lupa di like, di share, dan di subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.